Oke ya teman-teman, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ya. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, dari alumni ataupun santri Pondok Nglungge. Lunggi ya, dari Lungge, Sandi Pondok Lunggi. Pondok Lungge. Pondok Lungge itu pondok pesantren di daerah mana Mas? Di daerah, tepatnya daerah Temanggung, masih ikut Temanggung ya. Kecamatan Temanggung. Nah, dengan Mas siapa? Saya Mujtaba. Dengan Mustafa ya, ini teman-teman, beliau Mas Mustafa ini datang dari Pondok Nglungge, pengen belajar bagaimana cara budidaya tanaman alpukat skala kebun ya. Kebetulan Mas Taba ini pengen melihat perkebunan yang ada di Desa Wisata Bengkal ya. Nanti teman-teman yang pengen belajar bagaimana cara menanam pohon alpukat bisa datang langsung ketemu saya ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar pruning ya. Mungkin nanti Mas Taba bisa tanya tentang bagaimana cara budidaya tanaman alpukat ataupun ya setahu Mas Taba ya. Tapi sebelumnya ya teman-teman, kita akan memperlihatkan pohon-pohon alpukat yang kita tanam di Desa Wisata Bengkal yang sudah berumur 3 tahun ya. Untuk pohon alpukat yang ditanam di Desa Wisata Bengkal ini sudah berumur 3 tahun dan alhamdulillah sudah kita panen ya. Nah, kita akan perlihatkan teman-teman di sini ya. Kalau yang ini umur 3 tahun Mas Taba. Ini Ya. jenis alpukat peluang ya. Jadi Mas Taba ketika mau budidaya pohon alpukat itu rawat mulai setelah tanam sampai umur 3 tahun biar pohon alpukat yang nanti rencana mau ditanam di pondok ataupun di kampung ya umur 3 tahun bisa berbuah ya. Kalau yang ini umur 1 tahun teman-teman, tapi dilihat dari perkembangannya untuk pohon alpukat jenis kendil ini kurang begitu sehat ya, karena mungkin dinaungi oleh beberapa pohon besar. Di sana ada kelapa, ada jati, dan ada pohon bambu teman-teman. Ya, ini contoh dari pohon alpukat yang sudah kita lakukan pruning ya. Jadi tujuan kita melakukan pruning itu salah satunya kita mencari batang-batang pohon alpukat biar pohon alpukat yang nanti batang-batang yang kita pilih ini ya, ini Mas Taba, ini Ya. tujuannya kita harus pruning atau memilih dari batang-batang yang besar seperti ini biar nanti cabang ini ketika membawa buah cabang ini mampu, dan ranting-ranting yang kecil ya nanti akan kita buang ya. Dimana ranting yang satu bertubrukan ya, yang kedua ranting yang menutupi ranting yang lainnya ya. Sebisa mungkin nanti sirkulasi udara yang ada di dalam ruang ataupun di dalam tajuk pohon alpukat ini sirkulasinya sangat baik gitu kan. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, mungkin cara untuk gini ya Mas, cara merawat pohon alpukat mungkin dari mulai tanam, mulai kecil, apakah ada cara-cara tersendiri dari pohon-pohon alpukat yang jenisnya berbeda-beda atau mungkin caranya sama? Oh gitu ya. Ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau menanam pohon alpukat, ini sebaiknya teman-teman itu harus tanya dulu ataupun apa ya, melihat di mana tempat lokasi Mas Taba ya. Di situ ada alpukat apa saja ya. Karena nanti ketika kita asal nanam biasanya kita itu kendalanya repot nanti dalam penjualannya ya. Oh, iya. Contoh di daerah Temanggung ini yang laku adalah jenis peluang alligator Mickey ya. Nanti karena untuk jenis alpukat itu ada sekitar 70-an lebih varietas ya. Banyak berarti ya? Banyak ya. Nah ini contoh Mas Taba ya, ini contoh dari alpukat yang umur 1 tahun ya. Iya. Ya. Umur 1 tahun ya di Desa Wisata Bengkal ini setelah tanam ya, kan rata-rata biasanya kalau orang kampung menanam pohon alpukat dia langsung ditinggal mengharapkan bagaimana pohon alpukat ini akan menghasilkan uang ke kita. Itu tidak bisa ya, karena pohon alpukat jenis premium ini sudah ada ikut campur tangan manusia dengan cara di stek ataupun disambung ya. Jadi setelah
kita tanam, ini contoh umur 1 tahun ya. Ini umur 1 tahun kita lakukan pemupukan menggunakan NPK setiap 1 bulan Setiap sekali. 1 bulannya, ya. Terus untuk 6 bulan sekali kita beri pupuk kandang seperti ini ya. Ini kita lakukan pemberian pupuk kandang seperti ini. Ya, untuk pemberian pupuk kandang pada pohon alpukat ini ditabur seperti ini ataupun dipendam ini tidak masalah ya. Berarti nggak harus dipendam, nggak harus. Nggak apa-apa. Kalau di pohon alpukat nggak apa-apa, dipendam ataupun ditabur nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Tapi kalau di pohon durian jangan sekali-kali memendam. Oh, berarti harus ditabur kalau Tabur di pohon seperti durian, ini kalau ya. di pohon durian. Dan di pohon durian itu ngasih pupuk kandangnya setelah umur 1 tahun. Oh, ya. Berarti nggak dari awal, Nggak dari awal. Kalau dari awal biasanya dipendam. Ini nanti yang nggak kuat itu daunnya Mas Tafa. Daun-daun, iya. Jadi kalau pohon durian di umur 1 tahun, di bawah umur 1 tahun dikasih pupuk kandang, itu nanti daunnya akan menguning ataupun pojoknya akan gosong. Jadi kalau di desa wisata Bengkal, umur di bawah 1 tahun itu kita lakukan pemberian pupuk NPK setiap 1 bulan sekali. Iya. Terus pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali ya. Ini contoh yang umur 1 tahun ya. Iya. Kalau yang umur 3 tahun ini Mas Abah, ini kita lakukan pemberian pupuk NPK setiap 3 bulan sekali. Berarti beda kalau yang umur antara 1 tahun dan 3 tahun. Beda, karena gini Mas Abah, ketika kita berbudidaya pohon alpukat, perawatan tahun pertama Iya. ini akan kelihatan setelah tahun kedua. Oh. Berarti Jadi, nggak langsung kelihatan. Nggak gitu ya, langsung, karena ini pohon tahunan. Jadi perawatan tahun pertama ini akan menentukan kesuksesan kesuburan di tahun kedua. Oh, iya, iya. Begitu juga ketika Mas Taba menanam pohon alpukat di tahun kedua dengan diberi pupuk NPK, pupuk kandang, terus penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida. Tahun kedua ini nanti akan kelihatan di tahun ketiga gitu, Oh, dan iya, iya. seterusnya. Dan jangan sampai ketika Mas Taba menanam pohon alpukat tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ini tidak dirawat. Oh iya. Berarti yang paling inti ketika tahun-tahun pertama. Ya? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Itu masa vegetatif ya. Kita Iya, pacu biar nanti tahun ketiga sudah berbuah. Nah, kita perlihatkan yang sudah berbuah nih Mas Taba, yang sudah kita panen. Ini ada 1-2 lah. 1-2 ini Mas Taba. Ya mungkin kalau dari jarak nanam itu biasanya sampai berbuahnya berjangka berapa tahun? Yang jelas gini Mas Taba, untuk kan gini, rata-rata orang ketika beli bibit di desa wisata Bengkal itu Iya. kan tanya, saya beli bibit itu kapan berbuahnya? Oh iya. Itu tergantung dari perawatan kita. Berarti nggak pasti ya, siap Nggak pasti. nggak pasti. Tapi kalau yang saya rasakan atau saya alami di desa wisata Bengkal itu ketika tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dilakukan pemupukan, pruning, potong pucuk, insya Allah umur 3 tahun berbuah. Bahkan kemarin umur 2 tahun itu sudah berbuah Mas Taba. Tapi Berarti ketika perawatannya bagus, semakin berbuahnya semakin ke depan. Ya? iya, Oh iya. ini betul. contoh yang sudah ada buahnya ini kan. Ini sisa-sisa ya, ini. Oh, Ini jenis iya, iya. peluang, ini Ini sisa teman-teman. Mas kan. Iya. Pohon yang sudah berbuah ini sekitar umur berapa tahun ini, Mas? Ini 3 tahun lebih. Kemarin Oktober itu 3 tahun, berarti Oktober, November, Desember. Berarti sekitar 3 tahun lebih 4 bulan. 3 tahun lebih 4 4 bulan. bulan. Berarti terhitung cepat ya Mas berbuahnya. Cepat, gitu. Jadi kan gini, kalau kita berkebun itu kan untuk pensiunan kita nanti Mas. Iya. Ya. Jadi sebisa mungkin tiap tahun kita rawat ya. Karena biar nanti pohon alpukat ini 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun bisa menghasilkan income kepada kita setelah kita tidak kuat lagi tenaganya gitu Oh, loh. iya, iya. Jadi tujuannya untuk investasi setelah kita tidak mampu untuk bekerja. Ini juga Investasi di masa tua ya Mas. betul. Nah, ini juga nih, ini yang sudah berbuah, tapi ini Iya. untuk berbuahnya ini agak lambat, Oh, Mas Tafa, iya. nih. Terhitung lambat ya Mas. Lambat. Berarti kan bukan lambat, berarti kan dibandingkan dengan yang lain sudah panen, Iya. ini muncul bunganya Baru-baru saja. baru saja. Iya. Coba dilihat itu alpukatnya. Itu Mas Tafa Ya ya. teman-teman, ini alpukatnya sudah terlihat besar ya, tapi dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain mungkin ini terhitung agak lambat ya. Hmm. Mungkin penyebabnya apa Mas?
kok bisa berbuah agak lambat, atau karena perawatan atau karena pohonnya? Nah, ini kan kemarin gini Mas Taba, di kebun desa wisata Bengkan ini ada kalau nggak 3 atau 4 jenis seperti ini Mas Taba ya. Jadi jenis alpokat yang ini ada 3 ya. Lah untuk penyebab penyebab dari terlambatnya berbuah ya mungkin bisa dipengaruhi oleh cuaca ataupun pemupukan ataupun masa vegetatifnya atau masa tuanya itu mundur gitu loh, mundur. Berarti efek penelambatan buahnya itu berbeda-beda ya Mas? Berbeda-beda, nggak pasti. Dan sebisa mungkin ketika nanti Mas Taba mau berbudidaya budidaya pohon alpokat ya, baik di pondok ataupun di kampung sendiri ya, ini utamakan dalam kesuburan pembesaran batang dalam masa 3 tahun. Berarti masih dalam tahun-tahun awal ya? Sebelum gitu berbuah. Sebelum berbuah ya. Tapi mungkin kalau jangka berbuahnya berapa tahun atau mungkin bisa sampai lama? Bisa puluhan tahun, bisa 30 tahun. Puluhan tahun. Jadi enaknya gini Mas Taba ya. Dulu saya Mas Taba sebelum saya berkebun pohon tahunan seperti duren, klengkeng dan alpokat, itu saya kan nanam melon, nanam cabai, nanam musim-musiman gitu kan. Cuman kan gini, ketika kita budidaya melon, cabai itu kan kita nanam. Ya. Terus panen paling habis kalau melon kan 2 bulan. Kita panen, kita jual ke tengkulak, kita nanam lagi. Oh, berarti kalau buah-buah yang seperti melon sekali buah nanti ganti pohon lagi ya Mas? Kalau ini kan enggak. Sekali nanam kita tinggal ngerawat. Makanya kan kunci sukses itu di tahun pertama dan tahun ketiga. Jangan sampai tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga itu pohonnya kerdil. Gitu lah. Nah, kita di sini akan memperlihatkan bagaimana cara pruning teman-teman. Jadi pruning itu bertujuan bagaimana pohon alpokat ini cepat berbuah teman-teman ya. Ini untuk yang pruning ini. Kalau nggak kita pruning ya Mas Taba bisa lihat ya. Ini akan terseleksi oleh alam. Jadi pohon ranting-ranting yang kecil seperti ini sebaiknya kita buang. Karena apa? Kalau nggak dibuang ini kan sudah menghabiskan nutrisi. Dan kalau tidak kita pruning ini juga akan mati seperti ini Mas Taba. Mending kita buang. Lihat ada buahnya nih. Nah, kenapa ya ini kok berbuah? Karena biasanya ranting yang kecil ini ranting yang tersakiti. Gitu loh. Nah, kita pruning aja ya Mas Taba ya. Ini kan. Ini kan naik ke atas ya. Kita buang aja, potong ini Mas Taba. Berarti yang kira-kira menutup matahari. Menutup matahari. Sinar, kita buang ya. Nanti kamera mungkin agak mendekat sedikit ya. Perlihatkan dulu sebelum kita pruning ya pohonnya. Nanti setelah kita pruning agak cungkring. Nah, nanti perkembangan pohon ini akan kelihatan setelah 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Nah, ini kita buang aja nih seperti ini ya. Nah, ini kan ranting yang ke atas kalau nggak kita buang dia akan memakan nutrisi banyak. Gitu loh. Kita buang seperti ini ya. Yang mengganggu seperti ini ya Mas? Yang mengganggu ya jelas yang ini. Yang mengganggu dan menghalangi sinar matahari masuk. Gitu loh. Terus ranting-ranting yang kecil seperti ini ya. Yang kalau enggak kita potong itu akan terseleksi oleh alam gitu loh. Ini ke atas sebentar nih. Ini ada buahnya nih Mas Taba. Nah, banyak ya, terhitung banyak ya ini. Ya, ini tahun ini baru pertama kali buah ya nanti. Nah. Ini berarti masih berbuah yang awal ya Mas? Yang awal. Cara bahasa itu apa yo? Belajar berbuah nih naik ke atas ya. Nah ini kita buang Mas Taba seperti ini ya. Ini kan kalau nggak kita buang akan terseleksi alam. Yang lain ya. Nih. Kita cari batang-batang yang besar. Ini ada buahnya, biarkan nanti habis dulu. Ini potong aja Mas Taba nih, apa? Yang ini? Yang dari bawah ya. Bawah. Potong. Ya teman-teman, ini proses pemotongan ranting-ranting yang mungkin bisa menutup sinar matahari masuk ke dalam ranting-ranting yang terhitung besar, biar nanti pohonnya itu bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik. Mungkin buahnya juga bisa kelihatan segar-segar ini teman-teman. Nah, ini kalau pengen belajar merunding itu cari ranting-ranting yang kecil dulu. Jadi jangan ranting-ranting yang besar, karena takutnya ketika kita mau belajar merunding langsung
brasbes ya, kan rugi. Iya. Mending cari ranting-ranting yang kecil ya. Kita tinggal dulu kalau belum mantep. Iya. Kita cari yang lain dulu ya. Yang mana ya? Ya ini, Mas. Ini kan soalnya sebagian sudah kita pruning. Ini kan sebelum kita pruning kan kelihatan rimbun, Mas. Nanti kalau kita pruning ya, dari ranting-ranting yang kecil yang mengganggu, yang sekira nanti kalau nggak kita pruning akan terseleksi oleh alam gitu kan. Nah, seperti ini ya. Bentar. Ya mungkin ini ya Mas ya. Nah, itu. Mau naik Mas, apa? Boleh. Tak tunjukin. Coba saya Pakai ini naik. aja Mas. Gini. Oh ya. Nah, ini Mas Taba dari pondok mau cari sendiri. Pokoknya ranting-ranting yang kecil ya. Ranting-ranting yang kecil mungkin yang seperti ini ya Mas ya. Betul, itu Mas lihat. Nah, itu ya ranting kecil. Yang Nah, itu depannya itu. ini. Nah. Terus itu yang mati itu Mas lah. Ya kawan-kawan, ini proses meruning pohon-pohon alpukat. Ini Mas, kecil-kecil ini. Yang mungkin ranting-ranting Nah, kecilnya agak mengganggu. Ini yang masuk ke dalam. Ini. Oh, betul, atasnya itu. Yang ini juga Nah, ya. terus yang kecil sebelahnya itu bisa nggak? Ya mungkin ini agak tinggi ya teman-teman ya. Karena saya kurang pengalaman dalam masalah ini ya. Perlu memanjat-manjat dan perlu keberanian yang sangat tinggi ini. Karena ranting-rantingnya belum begitu besar. Itu langsung aja pok-pok. Ini, nah, itu iya. atasnya. Atasnya lagi. Itu kan ranting kecil. Itu yang pas tangan itu. Betul, betul, Yang betul. ini? Oh, betul. Bawahnya. Ini. Nah, betul. Terus itu, ini. Yang ini. Ah, nggak apa-apa itu. Terus ini Mas. Ini loh. Yang mana Mas? Itu tuh. Ini. Itu tuh. Oh ini. Ah, tuh. Terus ini Mas. Nah. Itu repot. Nih. Tuh atas yang kecil-kecil cari Mas. Yang kecil-kecil atasnya tuh, mau lagi atas. Ini ya Mas ya. Ya, betul. Pokoknya ranting yang nutupi Mas. Itu pojok atas tuh Mas, kecil Mas. Itu depan lah, pas kepala tuh potong aja Mas. Nah, itu. Ini Potong Mas. aja. Ah. Terus. Oh ternyata agak sulit juga kawan-kawan. Ini ya Mas ya. Betul. Pokoknya yang masuk ke dalam, yang kira-kira nutupi batang bawahnya. Ya mungkin ini ya Mas ya. Ini terlihat di atas tapi. Golek dhewe. Ini kan namanya latihan ya teman-teman. Kalau nggak kita belajar pruning Mas. Itu Mas, yang kecil itu Mas. Yang mana Mas? Yang ini? Bukan, belakangnya lagi. Ini? Nah, betul. Sama yang tadi itu mau ya. Ha. Yang mau, ini ya? betul. Ini kok yang ganggu Mas. Ini buang aja Mas. Ini? Betul. Nah, sudah kelihatan agak. Wah. Terlihatan bersinar kawan. Nah, nanti kalau belum tahu teman-teman, nanti kita turun dilihat dari kira-kira kurang terang, nanti kan kelihatan kalau dari bawah ya. Nah, ini kita mungkin ini juga akan mati teman-teman. Ini kalau nggak di pruning, ini tahun depan insya Allah berbuah teman-teman. Daripada kelamaan kita potong aja teman. Terus ranting-ranting yang apaan dekat dengan tanah itu juga harus kita potong teman-teman. Ya. Nah, ini karena belajar sementara itu dulu ya. Ini mungkin saya turun dulu ya kawan-kawan ya. Karena baru Nah, saya pertama akan kali. perlihatkan sini Mas ya. Ini saya perlihatkan ya, kata tadi Mas Taba itu lagi latihan ya. Ini saya perlihatkan ya. Ini kan ranting yang mati, ini kita potong. Iya. Ini habis berbuah teman-teman kemarin nih. Kita naik ke atas. Oh ini. Ini mungkin bisa dipotong Mas. Bisa. Nah, Pak naik ke atas ya. Ini harus dibuang aja. Sini. Ini juga harus dibuang ya. Nanggok soalnya. Ya kawan-kawan, ini proses peruningan pohon alpukat
Tapi memang butuh nyali juga, karena walaupun pohonnya tidak terlalu tinggi tapi ranting-rantingnya yang masih belum terlalu besar, jadi kalau salah nginjak bisa jatuh juga. Ya walaupun mungkin nggak terlalu sakit sih, tapi juga agak berbahaya. Memang harus berhati-hati dan butuh keahlian khusus. Saya munggah rono. Wah, ranting kecil-kecilin Mas. Ini kan nanti akan. Oke ya, nanti habis ini langsung kita ke bawah teman-teman. Ini yang bawah itu ada yang pendek, belum kita pruning ya. Baru kita pruning 1 kali teman-teman. Nah, yuk kita ke bawah ya. Itu yang belum kita pruning teman-teman. Ini harus di pruning nih Mas Rataba. Ini kan kalau nggak kita pruning ini akan menghalangi sinar matahari batang ini Mas Pak. Oh iya. Gitu ya. Nih, ini kan batang-batang baru. Boleh dipotong itu. Saya mau mencoba ini teman-teman. Ini kecil-kecil terlihatnya, mungkin baru pertama kali di pruning ya ini ya. Dan nanti kalau kan ini habis berbuah, nanti kalau kita pruning ini kan akan recovery, akan apaan? Pohon ini akan memperbaiki masa untuk berbuah tahun besok gitu kan. Kan jadi salah satu tujuannya biar berbuahnya juga bagus ya Mas. Betul. Ya kawan-kawan, ini terlalu banyak rantingnya. Nanti kalau terlalu banyak juga berbuah. Ini harusnya nggak kuat menahan buahnya. Memang jatahnya di pruning ini Mas. Oh iya. Itu jatahnya di atas di pruning. Ini yang bawah aja ya. Ke bawah nih Mas. Yuk. Nah ini yang belum di pruning, baru pruning 1 kali. Nih, ini kan kelihatan sebelum kita pruning ini agak rimbun. Ya, nanti setelah di pruning agak cungkring ya, nanti perkembangan setelah 3 bulan sampai 6 bulan besok ya. Ini sudah ini contoh ya, ini nih, perlihatkan ya. Iya. Ini Mas Taba, ini kan ranting yang naik ke dalam. Ini harus dibuang. Iya. Karena menghalangi sirkulasi ataupun masuknya sinar matahari. Ini bertabrakan ya kan? Iya. Ini bisa dibuang Mas Taba ya, lihat ini. Kecil. Ini. Tuh, ini betul. Bawahnya itu. Terus yang ranting ke bawah, potong aja semua itu. Terus potong bener-bener nggak apa-apa. Terus ini. Terus ranting-ranting yang kecil, itu Mas apa? Tuh, atasnya, tuh. Yang sebelah sana itu. Yang ini Mas. Yang ini. Betul. Bentar, kelihatan dulu. Nanti kan kelihatan. Ini, karena masuk ke dalam. Iya. Potong aja nih. Terus ini kecil Mas Bang. Ini terlalu rimbun kawan-kawan. Mungkin kalau berbuah nggak kuat menahan buahnya. Ini ke atas, bawahnya itu juga. Nah, ini buang aja. Ini nanti kan kalau nggak dipotong, contohnya, kalau nggak dipotong, dia ada buahnya kan ke tanah. Ini akan mengakibatkan penyakit jamur. Oh iya. Ini potong. Ya, ini karena kan mungkin bersentuhan langsung dengan tanah ya Mas ya. Ini kan nanti rantingnya akan menutupi ke sini. Iya. Potong aja. Potong aja ini. Ini bawahnya itu. Ini biar agak terang, potong aja. Nah ini potongan nutupi ini Mas. Potong sini aja. Oh iya. Betul. Foto satu-satu itu Mas. Yang ini. Kecil. Ini dipotong ini dua aja nih. Udah kelihatan matahari masuk belum? Ini potong aja Mas. Ini. Betul. Nanti biar ini yang ke sana. Ini atas ini. Ini Mas. Ini. Ini. Oh. Tuh. Kan sudah kelihatan terang. Nih ke dalam nih Mas. Juga ke dalam.
tak ke atas tuh. Ya ini kawan-kawan sudah mulai terlihat terang ya pohonnya. Enggak seperti tadi. Sangat gelap. Mungkin bisa menghalangi udara dan juga sinar masuk ke ranting-ranting yang dalam. Yang bisa mengakibatkan buahnya kurang baik. Dan juga mungkin bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada pohon tersebut. Ya, saya motong yang kecil-kecil saja kawan-kawan. Karena kalau yang besar-besar saya kurang tahu. Oke, saya kira ini dulu Mas ya. Gimana Mas Abah, sudah cukup belum? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Bagaimana cara budidaya pohon alpukat sama pruning pohon alpukat? Ya mungkin cara-cara budidaya yang lebih spesifik lagi Mas mungkin. Oh ya. Biar Jadi gini, agak jelas. dalam budidaya tanaman alpukat ya, tujuannya kita kan untuk investasi ya. Iya. Saya tadi di awal sudah saya utarakan bagaimana cara merawat pohon alpukat ya. Iya. Pengalaman kami di kebun desa wisata Bengkal itu ya, ketika kita menanam pohon alpukat itu tahun pertama ya, itu kita beri pupuk NPK 1616 selama umur 2 tahun. 2 tahun. Itu setiap 1 bulan sekali sebanyak 1 genggam. Oh ya. Dan melihat kondisi pohon alpukat ketika kita besar bisa ditambahkan setengah genggam ataupun 1 genggam ya, melihat kondisi dari pohon alpukat iya. ya. Terus setiap 6 bulan sekali itu diberi pupuk kandang seperti ini. Oh iya. Ini untuk Bisa. menyuburkan ya Mas ya. Ya ini kalau pupuk kandang itu kan gunanya untuk mempertahankan kesuburan. Iya, mempertahankan kesuburan pohon. Tapi ya. kalau pupuk NPK itu memacu pohon alpukat biar cepat tumbuh. Oh iya. Gitu loh. Terus perawatan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, pupuk daun ditambah perekat itu setiap 15 hari sekali. Berarti setengah bulan ya Mas ya. Apanya? Itu tadi fungisida barang Setengah itu. bulan sekali. Setengah bulan sekali. Terus lakukan pruning seperti ini ya. Iya. Terus potong pucuk bisa dilakukan setelah umur 2 tahun ataupun 3 tahun. Tapi prakteknya belum ada ya. Oh iya, mungkin karena baru pertama kali. Ya. Ya. Terus nanti gini Mas Taba, ketika musim penghujan ini harus perbaiki parit. Oh iya, biar Parit. airnya tidak menggenang gitu. Betul, Mas, tidak ya? mengenang di sini. Terus nanti ketika musim penghujan itu, musim kemarau harus disiram. Ini ada pipanya seperti ini ya. Pipa itu pipa penyiraman ketika musim Oh iya, itu kemarau. khusus ketika untuk musim kemarau ya, Mas. Biar nggak Terus terlalu kering. Mungkin. melakukan penggemburan setahun minimal 2 kali. Penggemburan 2 kali. itu contohnya penggemburan itu itu contohnya gini. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Putar balik teman-teman ini. Karena ya mungkin tempatnya Biar agak tahu gitu berbeda-beda. Nah, ini kan Mas Taba ini baru umur 4 bulan, teman-teman. Oh, ini yang baru teman-teman. Nah, Tadi ini- kan sudah berumur 1 tahun, 2 tahun. Kalau ini yang baru. Ini 1 bulan, baru 3 bulan sampai 4 bulan lah. Iya. Ini penggemburan itu dilakukan setiap 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Berarti penggemburan kalau di desa wisata Bengkal itu kan nanti ketika ini kan musim penghujan, ini kan Iya. jangan sampai air itu mengenang di sini Di sekitaran pohonnya. Mas, ya. supaya nanti air hujan itu langsung hilang. Oh, iya, Tapi ketika nanti musim kemarau, ini rumput ini kita bersihkan. bersihkan, Mas, ya. terus ini bikin bedengan, Oh, iya, tanggul iya. Tanggul. buat menyiram air. Biar sekali- airnya nggak keluar ya Mas. Betul. Dan nanti ketika musim penghujan, ini kan rata semua. Itu yang ada tanggulnya ini nanti kita Kita hilangkan saja. hilangkan Mas, ya. saja gitu Biar loh. nggak terlalu banyak air. Betul ya. Gimana Mas Tafal, sudah paham ya? Ya mungkin kalau misal Mas ya, kalau terlalu banyak air itu nanti atau terlalu kekurangan air bisa berpengaruh apa kepada pohonnya mungkin? Gini, kalau kita menanam pohon alpukat, kebanyakan air saat musim penghujan tidak diperbaiki parit, ini akan mati karena akarnya busuk. Gitu. Berarti Jadi, memang harus terawat secara baik. tapi ketika musim kemarau itu banyak air nggak apa-apa Mas. Oh berarti kalau musim kemarau malah kita banyakin air Nggak apa-apa. Tapi kalau musim penghujan jangan sampai air itu menggenang. mengenang gitu. Karena emang dia pohon alpukat ini ya butuh air juga tidak banyak. Ya banyak tapi harus ketika kita kasih hilang.
Oh ya, berarti jangan sampai menggenang gitu ya Mas. Betul ya. Ya, airnya meresap semua kawan-kawan. Oke ya, saya kira mungkin nanti bagi teman-teman yang yang kurang paham bagaimana cara budidaya tanaman alpokat mulai dari tahun pertama, tahun kedua sekaligus pruning ya, nanti bisa tanya chat di kolom komentar ya. Oke ya, semoga apa yang sampean sampean datang ke Desa Wisata Mengkal ini bermanfaat, bisa dipraktekkan di kampung ataupun di pondok gitu ya. Ya, ini juga kami dari teman-teman pondok juga terima kasih karena sudah diajarkan untuk cara merawat, dan dari mulai menanam pohon alpukat sampai mungkin berbuah berapa tahun ke depan, kami ucapkan terima kasih yang banyak. Ya, sama-sama. Oke ya teman-teman, semoga apa yang saya bagikan bagaimana cara menanam pohon alpukat, perawatan, pemupukan, baik NPK 1616 ataupun pupuk kandang, pruning, bermanfaat bagi kita semua ya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.